Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Berdekatan biasanya kita akan tanya kepada teman atau rekan atau partner bisnis kita mau makan di mana gitu ya, atau mau merayakan di mana. Tapi yang justru menakjubkan saat kita berjauhan dan kita berada di rumah, kita ngomonginnya investasi loh. Berarti itu pertanda bahwa sesungguhnya ya masyarakat Indonesia ini sedang dalam masa pertumbuhan di mana keuangannya semakin baik sebenarnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Benarkah demikian bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi? Berulang-ulang ini terus disampaikan. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, boosting keuangan Anda dengan reksadana itu menjadi topik kita malam hari ini ya, bersama-sama dengan Inspirator Pasar Investasi Indonesia, Mas Ryan Filbert. Selamat sore. Sore apa malam ya? Ya, sore menjelang malam. Selamat Ryan. Yes. Oke. Sehat-sehat ya, saya nggak sendirian karena sore hari ini saya juga ditemani oleh Audrey Juwana. Hai Audrey. Halo lah. Tamu dan Audrey kita kasih kesempatan dulu kepada narasumber kita ya untuk kasih insight dulu sebenarnya kondisi masyarakat kita tuh saat ini gimana sih kesadaran berinvestasinya, terutama setelah melewati masa pandemi, terus kemudian masa new normal dan kita mau masuk ke next normal, itu gimana sih menurut Mas Ryan dulu deh ya, pandangannya Mas Ryan gimana? Kita makin sadar berinvestasi atau gimana? Iya, jadi mungkin ini ada satu data yang cukup menarik yang bisa kita bawakan di sore hari ini juga Mbak Ola, bahwa berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia maupun dari data Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya 2019 dan 2020 ini, banyak investor baru di pasar modal datangnya dari kaum milenial. Ini menjadi suatu data yang menarik ya, dan kalau kita perhatikan dari nama-nama saham yang hari ini mungkin terkenal di sekitar kita, ya boleh dibilang atau 10 besar nama saham yang kalau kita dikasih tahu gitu, kita udah bisa bilang oh gitu, kita udah tahu namanya, well known. Itu juga dihuni oleh investornya itu juga dari orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kita harus tahu bahwa investor di pasar modal itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah foreign dan juga domestik. Nah, domestik itu tentunya ya kita ini yang berinvestasi itu juga diidentifikasi sebagai domestik. Nah, dari dua data ini sebenarnya ketika tadi Mbak Ola sempat bilang bahwa investasi itu menjadi suatu hal yang menjadi sesuatu yang hari ini sudah cukup dikenal masyarakat. Tidak salah juga kalau kita lihat dari sudut pandang ini, artinya dibandingkan dulu saya pertama kali mengenal dunia pasar modal, tepatnya sekitar 16 tahun yang lalu, informasi mengenai saham itu sangat terbatas. Dan jangan ditanya lagi reksadana, kita mungkin waktu itu bukannya tahu reksadana, begitu tanya reksadana, taunya unit link. Ini beli asuransi sekaligus investasi ya loh. Tapi namanya nggak ada reksadana. Iya, ini tapi kayak reksadana. Saya jadi bingung sendiri gitu ya. Jadi beda dengan kondisi hari ini di mana yang namanya reksadana pun pada hari ini mungkin dengan satuan ratusan ribu sudah bisa dimiliki dan dibuka rekeningnya dan dapat dilakukan secara online. Itu mungkin dengan statement tadi Mbak Ola di awal, saya juga cukup setuju bahwa pada saat ini justru investasi ini pertama tidak peduli dalam masa apapun, tapi sudah mulai menjadi gaya hidup seseorang yang ada di Indonesia dengan adanya teknologi. Kira-kira begitu. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia. Listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan kami di sore hari ini di Smart Market Insight dengan tema boosting keuangan dengan reksadana. Ini menarik sekali dari ternyata di situasi seperti
di situasi sekarang ini banyak banget millennials yang sudah berpikir untuk berinvestasi. Tapi mungkin Mas Ryan bisa di-share nggak sih sebenarnya masyarakat Indonesia ini kan mungkin sudah mulai aware dengan investasi ya zaman sekarang. Tapi ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin ditemui gitu masyarakat untuk berinvestasi, untuk mulai investasi? Iya, jadi dalam pengalaman saya sendiri bahwa yang namanya kendala itu setidaknya ada 3 yang akan ditemui oleh setiap orang ataupun sebagian orang ya. Kalau tiga masalah ini tidak selalu 3-tiganya muncul, tapi 1 dari 3 ini kemungkinan besar akan muncul. Yang pertama adalah kalau anak muda ataupun mulai baru bekerja gitu, kemungkinan besar kendala pertama adalah masalah uang untuk investasi. Iya dong, ya uangnya terbatas. Yang kedua adalah emang Mbak Ola tergolong milenial. Saya jadi mau senyum dulu, mau saya pertanyakan dulu nih. Kita ini kan sudah kolonial Mbak Ola, temenin saya gitu loh, Mas Banyu dan Mbak Abri yang milenial. Oke. Yang pertama adalah mengenai uang yang terbatas lah ya. Siapapun juga sebenarnya uang terbatas. Artinya biasanya kita kalau mulai investasi itu kan ada obstacle di awal adalah, aduh modalnya gede nggak? Selalu itu pertanyaannya. Yang kedua adalah sudah uang. Yang kedua adalah pengetahuan ataupun ilmunya. Tidak semua orang duduk langsung dari ilmu ekonomi ataupun ilmu ekonomi pembangunan. Artinya dia sudah mengenal namanya dunia statistik, dia sudah mengenal dunia laporan keuangan. Berbicara mengenai investasi itu kan melulu mengenai uang dong. Lalu ditanya return on investment lah, ditanya juga mengenai earning per share lah, yang tiba-tiba nama-namanya mungkin buat orang yang baru dengar gitu, waduh, kok kayaknya beken-beken dan susah gitu ya. Jadi obstacle kedua itu adalah yang namanya pengetahuan atau ilmu. Nah, yang ketiga ini loh yang lebih repot lagi. Yang ketiga itu adalah restu. Ini bukan masalah pacaran aja, tapi restu ini juga terjadi dalam ketika kita mulai mengenal investasi. Ketika kita sudah bangga-bangganya sama orang tua kita, walaupun kalau misalnya kita belum menikah, udah bangga-bangganya sama orang tua kita, baru kenal sama saham, pulang kita cerita bahwa saya kenal mengenai saham loh, wah itu belum tentu direspon positif loh sama keluarga kita, oleh teman kita, oleh kerabat kita. Dia langsung bilang, gue baru bangkrut dari sono loh. Kita baru dengar kata-kata yang namanya baru mau, ini baru semangat 45 nih, mendengar katanya saham. Pulang langsung bilang, itu baru bangkrut dari sana. Lah, kan orang langsung mentalnya turun. Iya, dari tegak langsung loyo itu. Tegak dan tegang lah, ya kan? Jadi tiba-tiba jadi tegang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini akan dialami oleh hampir semua orang. Kalau dia tidak merasakan satu, dia akan merasakan dua. Yang repot adalah ngerasain tiga-tiganya. Merasakan tiga. Betul. Jadi ini pastilah akan kita temui dalam kehidupan kita ketika kita mengenal kata-kata investasi. Tanya dulu kepada Mas Ryan supaya nggak rancu. Saya sama Audrey ini mewakili listener. Kadang-kadang masih suka bertanya-tanya, reksadana apa sih, orang-orang ngomongin reksadana. Saya pernah ketemu ya di kereta gitu, lagi pamer gitu kan rekening reksadana gitu. Sombong banget sih dalam hati gitu ya. Reksadana itu sebenarnya apa sih Mas Ray? Silakan boleh dibantu, kami bisa lebih pintar lagi. Baik, ya mungkin saya coba membuat suatu analogi sederhana bahwa saya selalu bilang sama semua orang bahwa bayangkan bahwa investasi itu adalah sebuah kendaraan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jangan pernah mikir bahwa investasi itu adalah sebuah benda yang ada di depan kita, tapi adalah sebuah kendaraan untuk mencapai ke sebuah tujuan. Jadi kan misal kalau saya dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, saya punya berbagai macam kendaraan yang bisa saya pilih. Pertama, saya bisa naik mobil. Kedua, saya bisa naik pesawat. Ketiga, saya naik kereta. 4, mungkin saya jalan kaki. Emang ada orang yang memilih untuk jalan kaki? Jawabannya ya ada saja. Pertama, dia lagi pingin pecahin rekor. Yang kedua, mungkin dia fobia dengan yang namanya mobil. Dia fobia ketinggian, dia fobia dengan kecepatan, maka dia mau jalan kaki. Atau kalau mau lebih jago lagi, silahkan ngoprol sampai Jakarta, Surabaya. Boleh juga, itu terserah apapun. Nah, jadi ketika... Ada ya, waduh ini ngeri banget nih. Nah, sekarang setelah kita tahu ada kendaraan yang bisa membawa kita ke sebuah tujuan. Nah, sekarang saya mau tanya, bila ada orang yang tidak bisa nyetir mobil,
berarti pilihannya adalah tetap nyetir mobil sambil belajar dulu, dia pergi ke kursus, dia belajar dulu, atau dia langsung aja panggil supir, sewa supir, Pir, saya mau ke Surabaya, tolong setirin ya. Oke, nah sekarang saya mau bawa ke konteks reksadana. Reksadana itu adalah salah satu kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi saya bilang bahwa kendaraannya ada banyak, reksadana adalah salah satu kendaraan mencapai tujuan. Nah, di mana reksadana itu seperti mobil yang kita minta untuk pergi ke Surabaya, tapi bukan setir sendiri. Akibat apa? Akibat saya mungkin tidak punya waktu nyetir, saya mau tidur, ya dong. Atau saya memang tidak bisa nyetir, atau saya tidak biasa nyetir jauh, ya dong. Ada loh orang yang nyetir cuman antar komplek jago. Begitu suruh antar kota, nggak bisa. Emangnya saya supir antar kota, kan dia bilang gitu tuh, gitu ya. Nah, jadi ini kita ketika berbicara reksadana, itu adalah kendaraan berbentuk mobil atau apapun bentuknya yang sudah sama supirnya. Yaitu investasi reksadana itu misalnya kita bandingkan dengan saham. Saham adalah kendaraan juga untuk kita sampai pada suatu tujuan. Bedanya adalah Anda harus memilih dari 600 sekian saham. 700-an deh. 700 kurang sedikit atau 700 lebih, saya lupa update. Intinya adalah saya harus memilih dari 700 itu yang bagus yang mana. Tapi kalau reksadana itu, saya sudah dipilihkan oleh si supir, saham-saham mana yang bagus. Jadi sebenarnya dasar dari reksadana itu adalah sebuah instrumen investasi yang Anda tanda kutip sewa atau beli atau apapun yang Anda maksudkan, itu dengan supirnya. Di mana supirnya ini sudah lebih piawai untuk memilihkan produk-produk untuk agar Anda mencapai sebuah tujuan. Gitu. Oke. Jadi ini ibarat kata adalah driver yang udah jagoan lah gitu ya, yang buat kita bisa lebih cepat sampai. Arti kita nggak menghafal ini gigi 3, gigi 4 ya, gitu kan ya? Iya, betul. Belum menghafal jalan. Hal ini kan udah jagoan ya. Audrey jangan dicoba loh, nanti sebelum beli kendaraan kamu harus udah jago lah ya. Jago dulu ya. Betul. Kita jeda dulu ya. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak Smart Market Insight dan kita masih membahas mengenai boosting keuangan dengan reksadana. Kita masih bersama-sama dengan Mas Ryan Filbert. Mau bertanya, untuk reksadana saham apakah cara terbaiknya menggunakan DCA atau beli pada saat merah nih? Terima kasih. Mungkin Mas Ryan atau Mas Banyu gimana, bisa dijelaskan? Silahkan. Ya, yang mau saya jelasin. Oke, siap. Saya coba ya jawab dari sudut pandang saya. Ya, jadi mungkin bagi smart listeners juga Mbak Ola dan juga Mbak Audrey, DCA itu namanya adalah dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu adalah metode dalam kita berinvestasi. Salah satu metode dalam kita berinvestasi, di mana kalau metode investasi itu di dunia sebenarnya cuma ada 4 metode nih yang kita boleh sama-sama belajar. Yang pertama disebut dengan lump sum. Lump sum itu adalah sekali besar di depan. Jadi kalau saya pingin beli saham atau reksadana, saya siapkan uang seberapa yang saya mau masukkan, saya masukin di awal sebesar-besarnya. Tinggal tidur. Sampai kapan? Ya udah sampai 10 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi. Yang kedua adalah dollar cost average. Dollar cost average itu saya siapkan sejumlah uang dengan nominal yang sama. Setiap bulan 100.000, 200.000, 300.000, 50.000, terserah sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita. Yang ketiga itu namanya adalah constant share. Constant share itu adalah dengan jumlah yang sama targetnya. Jadi bukan uangnya yang ditarget sama, tapi jumlahnya yang kita target sama. Contohnya, saya mau beli saham 5 lotas setiap bulan. Nah itu constant share. Metode keempat disebut dengan value averaging. Value averaging itu adalah saya bilang pokoknya setiap bulan saya harus untung 2%. Atau setiap bulan saya harus ada pertumbuhan uang 2%. Tuh, kalau ternyata nggak tumbuh 2%, ya saya top up sendiri 2%-nya, gitu loh. Nah, saya lagi minus 5%, ya udah selamat, Anda mesti top up 7%. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dollar cost averaging itu adalah sebuah metode yang saya namakan adalah metode strategi investasi tanpa otak. Kenapa tanpa otak? Karena tidak perlu skill. Karena apa? Cukup hanya siapkan uang. Yes, betul. Iya, saya mengatakan dollar cost average adalah metode investasi tanpa otak. Jadi, silakan Anda investasi terus-menerus. Yang sampai kapan? Sampai waktunya. Misal, saya mau investasi untuk
tujuan dana pendidikan anak 10 tahun lagi. Ya udah, setiap bulan artinya 120 kali pembelian ke depan, itu saya akan selalu membeli dengan nominal yang sama. Itu adalah metode yang disebut dengan dollar cost. Ya? Yes. Nah, tadi pas ada pertanyaan saya, apakah lebih baik DCA atau membeli ketika market turun? Nah, market turun itu adalah metode yang dibikin selanjutnya dari antara 4 ini, disebut dengan market timing. Market timing itu adalah, menurut saya, market timing ini strategi pakai otak. Iya. Pakai otak? Loh iya dong, kan mesti tahu market turun. Ya. Pertanyaannya, market turun berapa sih itu mau masuk? 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, 20%, 50%? Mesti pakai otak kan ngitungnya kan? 10 atau 20 ya? Kayaknya nggak oke nih 10%. Artinya situ mesti tambah otaknya gitu kan. Nah, jadi bila Anda ingin yang effortnya sederhana dengan disiplin saja, maka dollar cost average sudah cukup. Tapi kalau Anda merasa seiring dengan waktu kan yang namanya seorang investor makin lama makin pinter dong. Harusnya dong ya kan. Orang kalau udah nyemplungin duit tiba-tiba pinter dah. Udah pasti itu. Jadi tiba-tiba dia pingin investasi lebih untung. Caranya apa? Dengan cara menangkap pesan dari pasar yang jatuh, dia mau masuk lebih banyak. Ya go ahead aja. Dan selama saya belajar dan saya menulis buku mengenai reksadana, metode dollar cost average itu apabila Anda lakukan dalam rentang 5-10 tahun atau bahkan lebih, potensi untuk minusnya dalam reksadana saham ataupun berinvestasi pada saham, itu asal sahamnya saham bener ya, bukan sahamnya saham nggak bener gitu ya, itu cenderung sulit untuk tidak BEP. Artinya, yang penting kalau investor kan yang penting BEP dulu, untung belakangan dong. Ini good newsnya adalah dari apa yang saya riset dari market Indonesia dari tahun 1990, metode dollar cost average, ataupun Anda ternyata market timing di atas 5 tahun, itu kemungkinan minusnya lebih kecil dan kemungkinan BEP Anda besar. BP dulu lah, kira gitu. Baik. Mas Ryan, kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Saya masih bersama dengan Audrey Juwana ya. Dan Anda juga masih kami ajak untuk berbincang bersama dengan... Oke, Mas Ryan, kita butuh closing statement dari Mas Ryan. Gimana caranya Smart Listener yang ingin membuka atau segera memutuskan untuk berinvestasi reksadana, apa yang bisa Mas Ryan sarankan untuk menguatkan langkah kami ini? Silahkan Mas. Ya, jadi investasi pada reksadana itu adalah salah satu investasi yang hari ini sangat mudah dan sangat murah dan tidak perlu keluar dari rumah Anda, dan ini bisa dimulai dari ratusan ribu bahkan kurang dari itu juga. Dan ada satu pesan penting di tengah ada perlambatan ekonomi dan juga pada saat ini sebentar lagi akan diumumkan resesinya. Kita udah kayak mendahului Ibu Sri Mulyani ya. Hati-hati bahwa uang mau diumumin resesi kok pakai cia. Happy banget gitu. Yes, kita mau resesi. Karena udah dari awal bulan kita bilang ini resesi nih kalau kayak gini gitu ya. Jadi artinya ya kita udah bilang itu. Nah, saya ingin bilang bahwa hati-hati bahwa uang Anda ada di kantong Anda pun bisa saja berkurang loh pada saat ini. Kok bisa? Karena salah satu strategi yang mungkin terjadi adalah dengan berinvestasi. Dicetak uang. Kalau dicetak uang, uang Anda berkurang nilainya. Satu-satunya yang bisa meredam aksi penurunan nilai uang Anda adalah dengan mengubahnya menjadi aset. Nah, jadi silakan Anda pada saat ini yang belum mengenal dengan aset investasi, maka lebih baik coba untuk hadir di acara IPOD biar kita bisa belajar bersama, dan mari kita mulai hari ini juga, karena investasi itu tidak bisa dengan seminar, tapi harus dengan seminar dan praktek. Oke, mulai langsung ya. Berenang juga begitu, bisa teori, baca buku berenang, tapi harus berenang langsung. Terima kasih untuk Mbak Nyu dan juga Mas Ryan. Kami bilang sehat-sehat ya. Bisa terus menginspirasi Indonesia, dan hadiah buku bisa kita berikan kepada Mas Fernando ya. Dan silakan Mas Fernando langsung WhatsApp kami ke 0811111299 supaya biodatanya bisa kami simpan. Kami harus pamit, Smart Listener. Saya Ola Nurlija. Saya Audrey Juwana. Dan saya Ryan Filbert. Ketemu lagi pekan depan. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.